Saya ucapkan salam bagi kita semua, setiap kita peserta anggota-anggota FA. Bagaimana kabarnya sepanjang minggu ini? Saya percaya sekalipun kita di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami percaya penyertaan Tuhan tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya pemeliharaan Tuhan terus berlimpah-limpah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Katakan amin. Mari sebelum kita masuk mendengarkan sharing kita, terlebih dahulu mari kita masuk di dalam pujian kita kepada Tuhan dan penyembahan kita. Mari kita naikkan satu pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengar sharing firman Tuhan pada sore menjelang malam ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu buat sore bahkan menjelang malam ini Tuhan. Di dalam pertemuan kelompok sel FA kami malam ini Tuhan, kiranya Tuhan
Biarlah Engkau mengurapi hati kami, pikiran kami pada malam ini Tuhan, supaya setiap tuntunan-tuntunan firman-Mu Tuhan yang disampaikan bagi kami melalui pemimpin rohani kami Tuhan, biarlah itu Tuhan boleh memberkati kami, biarlah itu mengubahkan kehidupan kami Tuhan Yesus, di mana Engkau Tuhan saat ini menuntun kami sebagai gereja-Mu untuk kami boleh memiliki integritas di dalam pekerjaan, bahkan juga di dalam keuangan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah urapan-Mu saat ini mengajar kami, bahkan urapi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, bagimulah pujian, hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi saya ucapkan salam bagi kita semua Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sesuai dengan tuntunan yang diberikan Tuhan bagi kita melalui pemimpin rohani kita di dalam bulan September ini adalah integritas dalam pekerjaan dan keuangan. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut lagi, mari kita terlebih dahulu kita buka ayat yang menjadi ayat emas bagi kita. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 saya bacakan bagi kita. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kalau kita lihat daripada kalimat pertama tadi, ia, Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Bagi penabur ini adalah berarti adalah seorang yang bekerja. Jadi mengapa orang Kristen itu harus bekerja? Ya. Karena dikatakan kalau kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11 saya bacakan bagi kita. Sebab juga pada waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika orang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau orang yang tidak bekerja itu, Alkitab mengatakan bahwa kita itu dikatakan janganlah makan. Bahkan ayat berikutnya 11 dikatakan begini, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Jadi kalau orang yang tidak mau bekerja, itu bisa kita disebut adalah orang yang tidak tertib hidupnya. Bahkan biasanya kalau kita lihat orang yang tidak bekerja atau orang bermalas-malasan, ngumpul-ngumpul, maka mereka cenderung akan bergosip, membicarakan hal-hal negatif terhadap orang lain. Jadi itulah makanya sebabnya tadi dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 tadi, maka dikatakan setiap orang yang tidak bekerja janganlah dia makan. Maka bagi kita kalau kita malas-malas, sebaiknya kita itu jangan makan, karena itu adalah perintah di dalam Alkitab. Bahkan kalau kita dikatakan tadi bahwa kalau kita sedang bermalas-malas dalam bekerja, tidak mau bekerja, maka itu menunjukkan bahwa kita ini hidup kita tidak tertib. Bahkan nanti dampaknya itu kita sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, menggosipkan orang lain, membicarakan orang lain, tentang kelemahan orang lain. Jadi dalam renungan kita pada malam ini ada 4 poin saya bagikan bagi kita. Mengapa orang Kristen itu harus bekerja? Karena bekerja adalah rancangan dari penciptaan Allah dari semula. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian, Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita waktu dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia itu bekerja dengan tangannya. Dan setelah hari ke-6 Tuhan itu menciptakan manusia. Maka setelah manusia diciptakan, maka Tuhan juga memberikan satu perintah kepada Adam, kepada manusia. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah nama kepada binatang-binatang bahkan ciptaan yang ada pada waktu itu. Bahkan Tuhan menyuruh mereka untuk menguasai tanah yang telah diciptakan oleh Tuhan, supaya manusia itu hidup dari tanah yang Tuhan berikan kepada manusia pada waktu Adam diciptakan. Karena manusia hidup itu dari tanah, dari makanan yang Tuhan ciptakan dari hasil bumi. Maka dikatakan mengapa orang Kristen harus bekerja? Karena bekerja adalah dari penciptaan Allah dari sejak semula. Bahkan yang kedua, kenapa orang Kristen harus bekerja? Karena bekerja
sebagai bagian dari rutinitas pemeliharaan Allah. Jadi kalau kita bekerja, itu maksud Allah supaya kita terpelihara. Itu menjadi rutinitas hari demi hari, waktu dan waktu, supaya kita bisa terpelihara oleh Tuhan. Itulah maka tidak Rasul Paulus tadi, kalau orang yang tidak bekerja, sebaiknya dia tidak makan. Jadi kenapa kita perlu bekerja? Supaya kita itu bisa dipelihara oleh Tuhan. Ada orang berkata begini, ada orang banyak berdoa, Tuhan berkati aku, berkati aku. Tetapi dia tidak suka berdoa, tidak suka bekerja. Jadi bagaimana Tuhan caranya memberkati kita atau memelihara kita kalau kita tidak mau bekerja? Jadi kalau kita bekerja, melalui bekerja kita itulah, pekerjaan kita itulah, maka Tuhan akan bisa memelihara kita, bahkan melimpahi kita itu dengan berkat-berkat-Nya. Jadi kalau kita berdoa, berkatilah aku Tuhan, tapi kita tidak bekerja, itu saya katakan adalah doa yang salah kepada Tuhan. Ada beberapa orang Kristen saya lihat begitu, dia berdoa tetapi malas bekerja, itu nggak bisa. Makanya malam ini coba kita sebagai orang percaya, anggota-anggota FA, apakah kita itu sudah semua ada keinginan yang keras untuk bekerja, atau kita malas-malasan? Coba kita sharingkan satu sama lain. Kalau kita malas bekerja, maka bagaimana cara Tuhan itu memberkati kita? Maka Tuhan tadi berkata yang bagian kedua tadi, bekerja sebagai bagian dari rutinitas pemeliharaan Allah. Jadi bekerja juga itu, kita juga perlu itu yang namanya terampil dan mahir. Dan itulah bagian daripada integritas bekerja. Makanya dikatakan dalam Amsal 18 itu berkata begini, kerajinan kendor tanpa pengetahuan. Jadi pengetahuan itu membuat kita terampil dan mahir untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Maka itu adalah bagian daripada integritas di dalam pekerjaan. Maka yang ketiga, poin yang ketiga, kenapa kita harus bekerja? Bekerja itu adalah merupakan panggilan bekerja sama dengan Allah untuk menciptakan budaya yang dibaharui. Maka seperti lagu tadi, makananku adalah melakukan kehendak Bapa, yaitu melakukan pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu juga sering juga itu kita kaitkan menurut Alkitab, itu adalah pelayanan. Kalau kita lihat Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul 20 ayat 34, Rasul Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan yang begitu giat melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan melalui pemberitaan Injil. Tetapi dia itu bekerja dengan tangannya sendiri sebagai tukang tenda untuk apa? Untuk Untuk melakukan panggilan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada Rasul Paulus. Jadi dia bekerja dengan tangannya sendiri untuk mendukung pelayanan. Itulah yang disebut dengan tadi di poin ketiga tadi berkata bahwa bekerja itu adalah panggilan dan kerjasama kita dengan Allah. Jadi kalau kita malas-malas bekerja, bagaimana kita bisa itu menyelesaikan panggilan atau kerjasama kita dengan Allah? Karena memang kita diciptakan dari semula itu untuk bekerja, supaya kita boleh bekerja sama dengan Allah untuk menyelesaikan panggilannya sampai nanti Tuhan Yesus menjemput kita. Itulah makanya dikatakan kenapa kita harus bekerja. Saya sedikit ingin bersaksi. Saya bertobat tahun 98. Waktu itu saya di Jawa. Setelah saya terpanggil melayani kembali ke kampung sendiri, saya tinggal di daerah Kota Brastagi, Tanah Karo. Jadi pada waktu itu saya belum begitu banyak, belum ada saya kenal pendeta, bahkan pendeta-pendeta di kita keluarga Besar Medan Pelajar pun belum ada saya kenal. Bahkan saya waktu itu uang juga masih pas-pasan. Maka apa yang saya lakukan untuk saya menginjil, untuk saya membuka FA di kampung-kampung? Maka saya itu bekerja, kalau di Tanah Karo itu sebagai petani. Saya kerja upahan di ladang orang sambil saya berusaha bercocok tanam. Dan hasilnya itulah saya pakai untuk mendukung pelayanan saya
sehingga bisa saya memberitakan Injil ke kampung-kampung sampai saat ini. Karena kalau tidak bekerja, tidak bisa kita melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan pada waktu itu, karena belum ada dukungan, belum ada donatur dari gereja. Itulah maka Rasul Paulus melakukan bekerja sebagai tuang tenda untuk mencukupi kebutuhan pelayanan, bahkan tim yang ada bersama dengan dia. Jadi itulah maka dikatakan kita sebagai orang Kristen itu tidak bisa kita bermalas-malas. Kita mesti rajin bekerja. Kita mesti memiliki integritas yang terampil dan mahir. Oleh sebab itu mari kita belajar skill atau talenta yang Tuhan percayakan kepada kita atau keahlian. Mari kita terus itu kita asah itu supaya semakin hari semakin tajam, semakin terampil, semakin mahir, sehingga pekerjaan yang kita kerjakan itu boleh berhasil dan keberhasilannya itu boleh kita pakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, mengapa kita harus bekerja? Karena bekerja itu adalah untuk melayani Tuhan, ya. Sama seperti yang dilakukan tadi oleh Rasul Paulus tadi. Dia bekerja, tujuan pekerjaannya itu adalah untuk melayani Tuhan. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, ayat ini sudah berulang-ulang sepanjang bulan ini kita pelajari, bahwa dikatakan bahwa kita adalah imamat yang rajani, ya. Jadi kalau imam itu adalah melayani, raja itu adalah bekerja. Itulah panggilannya. Di dalam diri kita, saya dan saudara, kita sudah Tuhan berikan dua jabatan, yaitu raja dan imam. Artinya, maka kita harus juga bekerja dan melayani. Arti melayani adalah seorang imam. Maka kita sudah dipanggil menjadi imam yang rajani, supaya kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib melalui kehidupan kita. Karena pekerjaan itu adalah bagian daripada ibadah. Pekerjaan itu adalah mulia di hadapan Tuhan. Jadi dikatakan, kalau kita lihat di dalam Alkitab, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, Tuhan itu seolah-olah disebut dia sebagai seorang petani. Tetapi dalam Perjanjian Baru, kalau kita lihat, Yesus itu adalah dia bekerja sebagai tukang kayu. Jadi dari dua hal ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kalau kita sebagai orang Kristen itu wajib kita bekerja dan kita memiliki integritas sebagai pekerja dimanapun kita percayakan Tuhan bekerja. Baik melalui talenta-talenta, baik melalui skill-skill yang kita peroleh dari Tuhan. Sekecil apapun itu Tuhan percayakan bagi kita pekerjaan, itu semuanya berharga di hadapan Tuhan. Menurut Jansen Hasinamo, dia membagikan ada 8 etika kerja menurut pandangan Kristen. Ya. Pertama dikatakan begini, kerja adalah rahmat, jadi bekerjalah dengan tulus dan penuh syukur. Maka yang kedua, kerja adalah amanah, bekerjalah dengan benar penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kerja adalah panggilan, bekerjalah dengan tuntas, penuh integritas. Integritas itu tadi, ya mungkin salah satunya tadi dikatakan kemahiran, atau mungkin dikatakan tadi disiplin dan sebagainya, bahkan juga penundukan diri terhadap pemimpin yang dimana kita bekerja, itu adalah integritas. Maka dikatakan bekerjalah dengan tuntas, penuh dengan integritas. Yang keempat, kerja adalah ibadah. Jadi bekerjalah serius dengan penuh kecintaan terhadap pekerjaan. 5. Kerja adalah aktualisasi. Jadi bekerjalah keraslah dengan penuh semangat dan gairah. Yang keenam, kerja adalah seni. Bekerja dengan cerdas dan penuh berkreativitas. 7. Bekerja adalah suatu kehormatan. Maka itu bekerjalah dengan tekun, penuh keunggulan atau tanggung jawab. Yang ke-8, kerja adalah pelayanan. Bekerjalah sampai paripurna, penuh kerendahan hati. Jadi di sini sudah kita jelas ada di 8 tadi etika
Kristen yang perlu kita perhatikan. Jadi dikatakan salah satunya kerja itu adalah pelayanan. Jadi banyak orang beranggapan bahwa melayani itu harus di gereja. Tidak. Tetapi bekerja itu adalah merupakan satu pelayanan. Kalau saya dulu waktu saya pertama terpanggil ke daerah saya melayani, justru di dalam pekerjaan itulah saya lihat bagaimana pekerjaan Tuhan dalam pelayanan yang saya lihat. Ketika saya bekerja di ladang orang sebagai pekerja upahan di sana, di sanalah kesempatan bagi saya untuk saya bersaksi di sana. Bahkan juga Bapak Ibu, mungkin kita beda-beda tempat kerja yang Tuhan percayakan. Mungkin kita ada di kantor, mungkin kita juga ada wira swasta, bahkan juga mungkin di rumah tangga dan sebagainya. Disitulah kesempatan untuk kita boleh melayani jiwa-jiwa yang ada di sana, menjadi saksi di sana, menyampaikan kabar baik di sana, menyampaikan kasih kita di sana kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus. Disitulah kesempatan dalam pekerjaan kita. Saya pribadi memulai pelayanan saya itu dalam pekerjaan. Dari pekerjaanlah saya mulai membentuk itu kelompok CLF dari pekerjaan. Karena di sanalah tempat saya itu memberitakan Injil. Ya. Jadi pada malam ini mari Bapak Ibu kita perhatikan bagaimana integritas kita bekerja di dalam bulan-bulan ini, bahkan di dalam tahun-tahun yang ada di depan kita, supaya kita sebagai orang percaya di sana itu kita boleh menjadi saksi, bahkan menjadi berkat di sana. Dan yang kedua yaitu integritas terhadap pengelolaan keuangan. Jadi uang atau harta ya yang kita miliki, kita juga itu mesti memiliki integritas. Bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita itu dengan cara yang benar. Karena kita ditempatkan Tuhan di bumi ini bekerja supaya kita memperoleh upah atau uang, itu bukan sekedar mementingkan diri sendiri, bukan supaya kita kaya dan sebagainya. Dan kaya itu tidak salah, tetapi uang itu supaya bagaimana nama Tuhan itu dipermuliakan melalui keuangan yang kita peroleh. Jadi oleh sebab itu, mengelola keuangan adalah tanggung jawab kita. Bagaimana cara kita mengelola tanggung jawab keuangan kita? Maka pertama kita itu mesti memiliki perencanaan. Kalau saya awalnya dulu waktu bagaimana saya dulu pertama melayani di daerah saya, Kota Brastagi sekitarnya. Saya bekerja, saya tidak pernah memikirkan itu bagaimana nanti saya kaya. Tetapi saya bekerja bagaimana nanti supaya saya dapat memenuhi panggilan pelayanan penginjilan saya ke kampung-kampung, FA di kampung-kampung. Itu yang saya pikirkan. Jadi tidak ada niat untuk bagaimana memperkaya diri sendiri. Ya, jadi makanya bagaimana supaya kita memiliki integritas, cara yang benar untuk mengelola keuangan kita, kita mesti memiliki perencanaan. Tentunya itu sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitabiah. Kalau tidak, maka kita akan cenderung itu kepada cinta uang. Kalau kita tidak mengelola keuangan kita bukan dengan cara Alkitab, maka kita cenderung itu berpikir perkara hal-hal dunia. Hal dunia itu mungkin mementingkan diri sendiri, bahkan kita tidak peduli lagi dengan pekerjaan Tuhan. Padahal kita diberkati oleh uang, maka kita dipakai juga untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Jadi yang kedua, perlu kita yang namanya pengelolaan itu adalah tanggung jawab kedisiplinan. Maksudnya bahwa kita itu harus disiplin, uang itu kita berikan kepada Tuhan, baik mungkin persepuluhan kita, baik juga memperhatikan orang-orang lemah. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 7, di mana pelayanan kasih yang dilakukan oleh gereja jemaat yang ada di Makedonia pada waktu itu. Kan kita dipanggil untuk itu, untuk memberkati orang lemah, orang susah dan sebagainya. Yang ketiga, bagaimana kita mengelola keuangan kita supaya kita itu bertanggung jawab untuk pelayanan. Jadi kejujuran keuangan keluar dari pengakuan bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Jadi uang yang kita terima itu semuanya berasal dari Tuhan. Sekalipun melalui tenaga kita mendapat uang, sekalipun melalui kepintaran kita, melalui keahlian kita mendapat uang, tetapi keahlian, skill, bahkan kekuatan, bahkan semuanya itu datangnya dari Tuhan untuk kita memperoleh keuangan itu.
Maka kalau kita menerimanya dari Tuhan, maka kita juga wajib mempersembahkannya untuk kemuliaan Tuhan, karena segala sesuatunya dari Tuhan. Maka dikatakan dalam Kolose 3:23, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, bilah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Yang keempat, tanggung jawab bekerja. Salah satu cara Tuhan menyediakan kebutuhan kita adalah melalui bekerja. Melalui pekerjaan kita bisa memenuhi kebutuhan diri dan keluarga kita. Ya, uang yang kita peroleh dapat digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan menolong mereka yang dalam kekurangan. Jadi mari saat ini kita sebagai jemaat Tuhan, secara khusus anggota-anggota family altar, marilah kita bekerja. Pekerjaan kita semuanya untuk Tuhan. Dan biarlah kita, kalau kita memperoleh berkat uang, dan biarlah kita pakai sebagian itu untuk muliakan nama Tuhan. Katakan amin. Jadi itulah pesan firman Tuhan pada sore menjelang malam ini. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang telah kami sharingkan, yang telah kami dengar pada malam ini. Kiranya Engkau memeteraikan di dalam hati setiap peserta-peserta anggota EBA yang berkumpul pada malam ini Tuhan. Kiranya Engkau tambah-tambahkan terus anugerah-Mu bagi setiap anggota-anggota EBA Tuhan. Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi sekalipun yang tidak baik saat ini Tuhan, Engkau memberkati setiap rumah tangga saat ini Tuhan. Engkau memberkati hubungan suami istri ya Tuhan Yesus. Bila istri tunduk pada suami dan suami mengasihi istri Tuhan Yesus, dan anak-anak taat dan hormat kepada orang tua Tuhan. Engkau juga memberkati pekerjaan mereka, usaha keuangan mereka Tuhan, sehingga semuanya ini Tuhan boleh dipersembahkan untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bila ada yang sakit saat ini Tuhan, mari Kau jamah, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Bahkan bila ada umat-Mu yang saat ini Tuhan sedang diisolasi Tuhan, bahkan sedang dirawat di rumah sakit Tuhan, mari Engkau jamah saat ini Tuhan. Bila tangan-Mu Kau ulurkan Tuhan, belas kasihan-Mu mengalir atas setiap anggota-anggota EBA saat ini Tuhan. Bahkan saudara kami yang lain dimanapun mereka berada Tuhan, bila Engkau kirimkan malaikat-Mu Tuhan untuk menjamah mereka Tuhan Yesus. Bila nama-Mu dipermuliakan melalui kesembuhan mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ini doa dan kerinduan kami, permohonan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau juga sebentar kami mengakhiri Tuhan daripada pemberitaan firman-Mu EBA kami malam ini Tuhan. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, dan kami juga teringat Tuhan kepada pemimpin rohani kami. Engkau memberkati pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Keluarga besar Medan Pelaja, Pendeta Bambang Yonan Tuhan Yesus. Bahkan seluruh Tuhan eksekutif pastor Tuhan, bahkan tim pengajaran semua di dalam EBA, Engkau memberkati berlimpah-limpah. Tambah-tambahkan terus anugerah-Mu, kasih karunia bagi pemimpin rohani kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan Yesus saat ini, mengangkat tangan kami dan membuka hati kami, dan kami rindu menerima berkat daripada Engkau Tuhan. Oleh itu Tuhan, marilah kiranya ulurkan tangan-Mu saat ini untuk memberkati kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari saat ini kita angkat kedua tangan kita dan buka hati kita dan arahkan wajah kita kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang anugerah, berkat dan damai sejahtera, bahkan sukacita yang berlimpah-limpah adalah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus, bahkan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita mulai sore malam ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu berikutnya.